Wa yakfi lan cukup dhannu umumihi opo menduga ratanya air, menduga atau menyangka ratanya air ilma itu kesibanyu alal basyarah atas kulit wasya'ri lan rambut wa illam yatayakkanhu wa illam yatayakkan walaupun tidak yakin sapa wong hu ing umum atau takmim ya bahasanya meratakan tapi ini redaksinya umum kalau di atas kan takmimnya. Wa illam yatayakkan walaupun tidak yakin sapa wong hu ing takmim atau umum atau hu ing rata. Oleh karena itu fala yajibu mongko tidak wajib opo tayakkunu umumihi opo meyakini ratanya air. Opo meyakini ratanya air bal yakfi bahkan cukup wala batul zonni opo menangnya dugaan wala batul zonni opo menangnya dugaan bihi kalawan umum atau rata fihi ing dalam wuslun atau mandi besar fihi ing dalam wuslun atau mandi besar kal wudu'i seperti wudu seperti wudu. Sekilas penjelasannya menyambung dengan tadi dijelaskan fardunya wudu. Yang kedua, kita harus meratakan air ke seluruh anggota tubuh bagian luar. Nah, istilah rata ini tidak harus yakin. Kalau harus yakin, nanti kita akan khawatir terjadi was-was. Kalau was-was, maka tidak habis-habisnya kita mandi terus. Menghabiskan air yang sudah banyak itu. Yang di luar anti sampai 10 orang. Ini belum nyampe, belum rata. Mandi lagi, disiram lagi. Kenapa? Dalam hal ini cukup don. Apa don? Sebuah dugaan, sangka. Yes, kemungkinan besar. Nah, ini. Ini kemungkinan besar sudah rata semua. Cukup. Bal yakfi ghalabatul dhon. Cukup menangnya sebuah dugaan yang kuat. Kan gini, ini ada 4 tahap, ada 4 tingkatan. Paling tinggi yakin. Yakin ini sudah 100%. Yakin gini 100%. Di bawahnya namanya don. Don ini ada yang unggul, ada yang diunggulkan. Kalau dalam hal ini, anggaplah dia menduga air itu rata 70% atau 8%. Sisanya nggak sampainya air. Tapi dia lebih kuat sebuah dugaan air itu rata. 70-80%. Dugaan kuatnya air sampai. Sisanya. Nah. Yang ketiga namanya syak. Syak ini musawa sama. 50-50 antara satu dengan yang lain. Jadi syak. Tadi itu saya gini apa gini ya. Kalau bimbang separuh-separuh namanya syak. Di bawahnya lagi namanya waham. Waham itu cuman kecurigaan yang sempit, yang kecil. Waham. Yakin paling atas, yakin ini sudah 100%. Yakin saya suci. Terus setelah itu datang sebuah keraguan-raguan. Suci apa enggak? Tetap suci waktu tadi yakin suci kok. Paham ya? Maka al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Jadi kalau pertama saya yakin suci. Setelah itu ragu-ragu. Tetap yang diambil yakin. Karena tadi yakin. Yakin, di bawahnya yakin itu namanya dzon.
Don itu dugaan yang kuat. Apa contohnya gini? Hasan main-main ke rumahnya Husain. Husain sebagai sahibul bait, orang yang punya rumah, langsung ngetok langsung mengeluarkan makanan, camilan, minuman. Dikeluarkan tok, dikeluarkan. Tapi nggak ngomong, Aisyah makan, nggak ngomong. Terus ada depannya. Ini kan nggak ngomong. Makan, Hasan makan. Makan dengan makan yang disuguhkan. Ini namanya don. Paham ya? Don. Kowi, dugaan kuat, pemiliknya rela wong disuguhkan kok. Hah? Kalau yakin gini, dikeluarkan, Hasan makan. Yakin Husain rela atau ridho. Karena disuguhkan ada ucapan, yakin. Sekarang enggak. Wis makanan minuman disuguhkan tapi enggak ngomong. Namanya kita makan makanan orang lain dengan unsur donur ridho. Dugaan kuat orangnya ridho. Dimakan, enggak apa-apa. Kalau disuguhkannya. Paham? Nah. Terus yang ketiga, ragu-ragu. Ini seimbang. Kayak tadi. Ragu-ragu mamanya. Saya ini suci apa enggak? Suci apa enggak? Suci apa batal? Nah. Kalau tadi sudah yakin, ragu-ragu enggak ngaruh. Tapi kalau sebaliknya, wis, saya ini suci, yakin batal. Saya yakin batal. Setelah itu ragu-ragu. Saya ini suci, yang benar suci apa batal? Nah. Yang diambil adalah batal karena sebelumnya sudah yakin batal. Di bawahnya waham. Waham curiga. Waham ini curiga. Dalam mazhab Syafi'i, waham ini tidak bisa dibuat pijakan. Kecuali dalam mazhab Hanafi. Makanya polisi ada pemeriksaan gini, itu kan curiga. Nggak sampai yakin pelakunya ini enggak. Atau enggak sampai zon pelaku ini enggak. Atau ragu-ragu enggak. Tapi sebuah kecurigaan. Akhirnya diperiksa gini. Itu waham. Lah dalam masalah sampainya air, ratanya air cukup memakai don. Apa don? Dugaan yang kuat. Bahasa populernya don nun kowi. Dugaan yang kuat. Contohnya tadi. Hasan main-main ke rumahnya Husain, terus disuguhkan makanan minuman. Atau contohnya, seperti kita nggak boleh memakai pakaian orang lain kecuali ada donur ridho. Apa contohnya? Sudah biasa Hasan sama Husain ini saling, bajunya Hasan dipakai Husain, baju Husain dipakai Hasan, ini sudah biasa. Suatu hari Hasan nggak sekolah, bajunya Husain dicuci, Hasan pulang, nggak konfirmasi, nggak telepon. Paham ya? Orangnya pulang, yang nggak sekolah pakai bajunya yang pulang. Lah ini, paham ya? Nggak ada ucapan, tapi don. Ada sebuah dugaan yang kuat, orangnya ridho. Pasti yang pulang ridho, sudah biasa. Bedanya kalau nggak biasa, maka itu termasuk kategori memakai pakaian orang lain, sehingga kalau kita sholat, hukum sholatnya haram walaupun sah. Kenapa kok haram? Karena pakai baju workshop, pakai saja di orang lain workshop. Jadi walaupun sah tapi haram. Haramnya karena workshop. Sahnya karena sudah syarat rukunnya terpenuhi. Al-Fatihah.